kembali ke Maxxis, kembali ke Hitoh. Akhirnya nempel juga. Nomor 1, Maxxis Assegai. Berikutnya adalah Minion DHF ditaruh di ban belakang. What's up, rock and roll? Setahun lebih lah ya, gue pakai ini sepeda. Dan selama setahun itu gue pakai ban bawaan sepeda ini, yaitu Schwalbe Magic Mary dengan ukuran depan 235 dan belakang 235. Ingat ya, Schwalbe, bukan Schwalbe atau Schwalbe, bukan. Schwalbe Magic Mary. Dan selama 1 tahun lebih itu gue pakai bener-bener gue sikat terus lah, mau di Nura, mau di LB, mau di Galunggung, babak bundas lah, udah berantakan. Dan semakin gundul, dan semakin keras. Udah keras banget dan udah retak-retak, tapi gue masih bertahan. Sampai gue dimarahin sama Ale, bahkan sampai dimarahin sama Ageng. Ini gue masa YouTuber eksis bannya begini udah retak-retak. Aduh, ini nggak safety ini lah. Nggak, ini bukan masalah safety, ini masalah skill. Dan ngeles gue pun kurang sukses, karena memang harus diakui ban ini udah berantakan. So, saatnya kita ganti ban memakai, tebak apaan? Yes, gue akan pakai Maxxis Assegai dengan lebar 250 White Trail Exo TR dan Minion DHF dengan lebar 230 Exo TR juga. Sejak awal gue pas pakai Yeti itu gue pakai Maxxis Minion DHF DHR, lalu gue ganti ke Maxxis Minion DHF depan belakang, dan gue ngerasa gue lebih dapat feel dibanding Magic Mary. Di sini bener-bener gue kayak nggak nangkep gitu, sebloon itu gue terhadap Magic Mary. Kata orang Magic Mary gripnya edan, gue belum dapat loh men. Either emang salah ban atau emang skill gue aja yang mundur. Ya, so untuk ngebenerin itu gue mau coba eksperimen kembali ke Maxxis, kembali ke Hitoh, dan gue akan mencoba Maxxis Assegai. Kenapa? Karena gue ngefans sama Greg Minar. Dia yang ikut ngebantu desain Maxxis Assegai. Plus karena gue juga pernah puas dengan Minion DHF di belakang, jadi gue pakai DHF di belakang, bukan di depan seperti yang pada umumnya. Mari kita ganti. Mari kita pasang. Satu udah nempel, tinggal satu lagi. Ternyata ganti ban tidak semudah yang gue pikir. Anyway, gue punya satu teman yang paling jago, paling cepet ganti ban, yaitu Yoga Pantura. Gila tuh anak. So, udah nempel, belakang DHF 235, depan Assegai 250. Gue harus coba dulu, gue harus tes dulu, adaptasi dulu seperti apa ban ini. Gue sengaja lebih kecil di belakang dibanding depan supaya depan lebih ngegrip untuk gue cornering. Nggak sopan banget tuh anjing gue. Dan untuk ngetes ini, dimanakah gue akan bawa? Check this out, man. Rock and roll. Belakang DHF 235, depan Assegai 250. Ready di mana?
di Taman Bermain Gunung Pinang bersama Yoga Pantura dan Bapak Hedi kakak pembina. Let's do this! Oke tuh. Tampaknya memang agak terlalu keras ban gua. Kipi, Pak. Oh, begitu caranya. Bro, para ko puting! Wah, out of line! Wih, baru cobain tuh drop. Ini penilaian gua secara pribadi untuk riding style gua pribadi. Jadi mungkin untuk beberapa orang pasti akan beda hasilnya. Untuk Assegai, compoundnya beda, dia agak lebih empuk, agak lebih lunak dibanding si DHF. Kalau gua pencet-pencet sendiri ya, gue cobain kayaknya dia lebih lunak. Secara logika jadi lebih sering aus, artinya gua akan lebih sering ganti ban depan. Yang kedua adalah dia oke banget buat rolling, apa namanya, predictable gitu, mau kemana-kemana tuh enak gitu dan cukup kenceng. Gua pakai 250 nggak jadi kayak berat atau ngehambat, nggak, loncer-loncer aja. Assegai itu paling cocok buat merabas dari makadam, akar, drop-drop kecil, terus depan ada batang pohon dan sebagainya tuh dia tepat sekali pakai itu karena ngegrip dan nanjak gitu. Dengan catatan, gua tuh harus sering-sering ngetes settingan tekanan ban. Jadi harus nyari sweet spotnya. Dan untuk nemuin sweet spot itu cukup makan waktu buat gua ya. Buat lu mungkin yang lebih pro, mungkin lebih cepat. Nah, yang gua harus acungin jempol dari Assegai adalah buat corner, men. Buat corner gua ngerasa buset enak banget, dia kayak memahat berem gitu loh. Lu lagi tengah berem, lu belok-belokin dikit ngikut banget gitu. Bener-bener ngikut. Wah, ini kayaknya mau over, tekuk dikit ke dalam, dia ngikut langsung gitu.
Jadi untuk berem, untuk cornering, dia ngegrip setengah mati. Gua seneng ada PD gua kembali ketika gua ngadepin corner. Untuk braking, gua nggak ngerasa ada perbedaan yang signifikan sama Magic Mary, sama ban gua sebelumnya. Cukup itulah, responsif lah. Gua pencet rem depan dikit, dia langsung ngurangin kecepatan, nggak kedodoran gitu, nggak jadi mau wash out gitu. Menyenangkan buat gua yang tukang rem, lu tahu sendiri kan berisiknya kayak apa itu. Wik wik wik. Trompet tahun baru. Satu lagi yang gua notice dari Assegai itu disposal tanah, which is misalnya tanah nempel di ban, itu untuk bisa keluar lagi gitu dari kembangnya ban itu cepet gitu sih. Assegai itu cepet banget. Dan dirt disposal ini penting untuk sepeda, terutama untuk trek yang pas lagi becek, lagi ngedonat. Kalau misalnya dia gampang ngeluarin tanah, itu sangat membantu kita dalam rolling si bannya itu. Berikutnya adalah review untuk Minion DHF ditaruh di ban belakang. DHF pada ban belakang cocok sekali buat rolling ya, buat ngibrit. Terutama di turunan dia tuh sangat pengen banget gitu segera bergerak gitu. Itu gue ngerasa itu banget dari DHF di ban belakang. Dan itu agak kurang nyaman buat gue karena gue kan tipe yang kalau ngadepin turunan gue gemeteran tuh ya. Jadi pas pakai DHF, loh kok sabar dong, kok main mau gas-gas aja gitu. Itu rasa yang gue dapetin gitu. Karena rolling itu juga, alhasil gue ngerasa braking tuh ngesot-ngesot, nggak grippy gitu, nggak gigit ke tanah ketika dia braking, ketika dia ngerem. Tapi somehow ini yang gue suka dari DHF, yaitu ketika dia ngesot, gue bisa prediksi ini ngesotnya seberapa. Sretek, lepas tuh dia udah ngegrip lagi. Downside-nya adalah di tanjakan DHF berantakan. Menurut gue berantakan. Karena dia nggak ngegrip, dia nggak menggigit tanah untuk nanjak. Gue cenderung spinning, cenderung muter di tempat. Terutama tanjakan licin ya, kayak di Bukit Batu tuh. Aduh, gue spinning terus gitu. Spinning. Kenapa ya DHF gue ya? Lintir terus. Gue butuh cara riding yang ekstra sensi gitu, ekstra sensitif untuk, wah ini bakal spinning nih, gue mundurin badan dikit gitu. Untuk nanjak doang tuh jadi repot gitu, banyak gerakan gitu di tubuh, maju mundur supaya dia tidak spinning di tempat. Untuk cornering, gue ngerasa si DHF ini nurut sama ban depannya. Assegai minta kanan, dia nurut-nurut aja gitu, nggak ada washout yang nggak penting gitu. Ngajar akar juga nurut-nurut aja, pokoknya Assegai kemana, dia nurut. Ini follower sejati dari Assegai. Kesimpulan umum adalah gua ngerasa pasangannya Assegai itu mestinya DHR2. Atau DHF emang lebih tepat ditaruh di depan, dengan belakang tetap DHR2. Untuk riding style gua. Untuk orang yang loose, terbang-terbang, seneng ngepot-ngepot dan sebagainya, gua rasa DHF di belakang jadi tepat. Jadi prediksi gua yang awal gua kangen DHF di belakang, dengan Assegai jadi kayak agak buyar gitu. Tapi kedepannya gua akan terus adaptasi dan eksperimentasi sama Assegai DHF ini, supaya akhirnya sepeda ini nurut sama maunya gua. Karena biar gimana pun juga, sepeda harus nurut kemauan rider. So, sekian kesimpulan gua tentang Maxxis Assegai depan dan Minion DHF belakang. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi reference buat lu dalam memilih produk. Kalau dari cara riding gua, review gua kira-kira seperti demikian. Oke guys, sampai episode berikutnya. Rock and roll.